Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim kembali meskipun melalui media video ini. Mudah-mudahan jadi silaturahim yang ada nilai tambahnya dan nilai kebaikannya. Saya ingin mengajak, ini ada dialog imajiner ya. Ada seorang presenter yang ngobrol langsung dengan virus. Dia bertanya soal siapa saja yang diserang, kemudian melalui apa dia menyerang, dan berapa persen tingkat kematiannya, dan mengapa kok banyak juga yang meninggal bukan yang menjadi target daripada sasaran virus corona tersebut ya. Kita dengarkan sama-sama, setelah itu kita akan coba cari solusinya dengan apa yang disampaikan oleh filosof di zaman dahulu ya, juga seorang dokter yang hebat. Kita dengarkan sama-sama. Corona, seberapa cepat perkembangbiakan Anda? Awalnya aku sendirian, tapi setelah 24 jam, aku berkembang jadi jutaan kali lipat. Tuan Corona, sekarang bagaimanakah Anda bisa memasuki tubuh yang sehat? Melalui beberapa jalan, bisa mata, hidung, atau mulut. Baik, berapa lama masa inkubasi Anda? Sekitar 2 sampai dengan 14 hari, tapi kebanyakan antara 5 sampai dengan 7 hari. Baik, lalu apa yang Anda lakukan ketika memasuki tubuh seseorang? Aku menyerang dan merusak organ pernafasan. Lalu lingkungan seperti apa yang Anda sukai, Tuan Corona? Aku paling suka lingkungan yang lembab, gelap, dan dingin. Baiklah, apa gejala orang yang terjangkiti Anda? Demam tinggi, batuk kering, kelelahan, dan ingusan. Bisakah Anda ceritakan secara detail bagaimana Anda memasuki tubuh seseorang? Biasanya melalui sentuhan hidung, rongga mulut, atau kerongkongan. Baiklah, apa kesukaan Anda? Selain tempat lembab dan dingin, aku suka keramaian, perkumpulan, dan minimnya kebersihan. Apa yang Anda benci? Aku benci pada mereka yang diam di rumah, yang bersih badannya, yang lingkungannya kering dan sirkulasinya bagus, dan yang sering berkumur. Apakah Anda membunuh setiap orang yang Anda jangkiti? Tidak. Kebanyakan mereka hanya menyebarkan ketakutan. Padahal sebenarnya 80% penderitaku sembuh tanpa pengobatan. Sedangkan 17% penderita memerlukan pengobatan dan perawatan. Kemudian mereka sembuh. Aku hanya membunuh sekitar 2 hingga 4%. Virus corona sendiri menyampaikan bahwa sebetulnya tingkat kematiannya hanya 2 sampai 4%. Ya, lebih ganas daripada pendahulunya, ada SARS dan MERS ya. Tapi kenapa kemudian banyak yang juga menjadi korban? Ia mengatakan, corona sendiri mengatakan bahwa karena kepanikan dan karena sebaran takut daripada masyarakat. Ya, era medsos yang luar biasa. Hari ini kita ketik bisa menyebar dengan begitu luar biasa. Apalagi kalau kita lihat berita-berita yang sering menakutkan atau berita-berita yang terus menyeramkan, maka itu akan menimbulkan kepanikan tersendiri. Nah, bicara soal kepanikan ini, kenapa bisa menjadi sebab orang-orang pada akhirnya menjadi korban atau bahkan meninggal dunia? Kita teringat akan apa yang disampaikan oleh seorang filsuf yang luar biasa, ilmuwan muslim tentunya, dan juga seorang dokter hebat di masa itu, kelahiran Persia. Dia punya nama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Kita mengenalnya dengan Ibnu Sina, atau orang-orang barat mengenalnya dengan Avicenna. Ibnu Sina menyampaikan ketika terjadi wabah, penyakit atau apapun namanya yang parahnya banyak menjadi korban, sebabnya apa? Yang pertama, ia mengatakan al-wahmu nisfudda. Kepanikan, kekhawatiran itu adalah separuh daripada penyakit. Wal itmi'nani nisfuddawa. Sementara ketenangan itu merupakan separuh obat. Wasabru bidayatus syifa, dan sabar adalah awal permulaan daripada kesembuhan. Nah, kalau kita lihat dari hal ini bahwa disebutkan al-wahmu nisfudda, kepanikan merupakan separuh daripada penyakit. Karena kita bisa ingat, dalam tubuh kita ini kan mayoritas air. Masaru Emoto dalam penelitiannya, air ketika kita kasih kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, bahkan doa, molekulnya berubah.
Tapi kalau kita berikan kecemasan, maka dia juga berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Termasuk diri kita. Tubuh kita kan mayoritas air. Maka hindari panik. Don't panic. Waspada iya. Ikuti anjuran pemerintahnya. Cuci tangan ya. Kemudian apalagi menggunakan masker itu iya. Social distancing ya. Kita ikuti, tapi hindari panik. Waspada ya. Yang pertama hindari panik. Yang kedua, wal itmi'nani nisfud dawa. Ketenangan separuh daripada obat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir, menyebut nama Allah, membuat hati kita menjadi tenang. Banyak kita isi dengan berzikir kepada Allah. Apa saja yang bisa kita hafal? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kita kumpul dengan keluarga, mumpung lagi semuanya berkumpul, kita ajak Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, dan seterusnya. Kita sampaikan doa-doa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sesungguhnya diturunkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Diturunkan juga Al-Quran sebagai bentuk obat untuk kita semua. Baca kita Al-Quran. Mungkin ini jadi teguran buat kita semuanya, selama ini kita jarang membaca Al-Quran. Tidak baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kondisi semacam ini ditambahkan yang ketiga, wasabru awwalu khutuwati syifa, atau wasabru bidayatu syifa. Sabar merupakan awal daripada kesembuhan, maka kita hadapi ini semuanya dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan tenangkan hati dan pikiran. Tambahkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Ramadan yang tidak lama lagi ini bisa betul-betul kita nikmati kembali. Sholat kembali kita bersama di masjid. Kita kembali dengarkan lantunan Al-Quran di masjid. Cerianya anak-anak menghadapi Ramadan di masjid. Bahagianya kita semuanya di masjid. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang hatinya bahagia saat akan berjumpa dengan Ramadan, diharamkan jasadnya daripada api neraka. Mudah-mudahan bahagia kita menghadapi Ramadan ini. Mudah-mudahan bahagia kita menghadapi Ramadan ini, bisa kembali ke masjid bersama-sama. Mudah-mudahan kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, hindari panik sebagaimana yang dikatakan Ibu Sina. Bangun ketenangan batin, lahiriah dan batin bersama keluarga. Hadapi dengan kesabaran. Mudah-mudahan badai akan segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.